Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan gaya Lorentz pada mixer atau pengaduk sederhana. Perkenalkan, saya Zora Zakif Arintio dengan NIM 1221346 dari Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Sridian Cynthia Sirait dengan NIM 122430031 dari program studi Teknik Biomedis. Perkenalkan, saya Agus Septa Pertama dengan NIM 122130035 dari Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Riko Darmawan Arif Prasojo, NIM 122130048 dari Prodi Teknik Elektro. Ya. Perkenalkan, saya Alif Masandra dengan NIM 122130036 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun dengan NIM 122430027 dari program studi Teknik Biomedis. Penerapan prinsip gaya Lorentz pada alat pengaduk atau mixer sederhana. Gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz itu? Sebenarnya konsep gaya magnetik atau gaya Lorentz ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya pada motor, loudspeaker, memori komputer, dan lain-lain. Gaya Lorentz timbul akibat kawat penghantar lurus berarus listrik. Arus listrik dalam kawat lurus ini memotong medan magnetik. Manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Gaya Lorentz juga dapat dilihat pada motor listrik yang memiliki sebuah kumparan kawat dan magnet tetap. Motor listrik dapat bergerak karena gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan kawat penghantar arus listrik di dalam medan magnet. Adapun rumusnya, F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta, yang dalam keterangannya F adalah gaya magnet, B adalah muatan magnet, Q adalah muatan, V kecepatan muatan, theta sudut antara B dan V. Motor listrik. Motor listrik dalam hal ini bukan hanya kendaraan bermotor ya, melainkan berupa pompa air listrik, mesin jahit listrik, dan juga alat pemotong listrik. Gimana sih cara kerja motor listrik? Ketika motor dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka arus akan mengalir dari sikat karbon menuju komutator. Lalu arus mengalir menuju kumparan sehingga mengalami gaya Lorentz. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak dengan cara berputar. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu AC atau alternative current dan DC atau direct current. Motor DC adalah motor listrik yang menggunakan arus listrik DC atau arus searah. Di dalam motor listrik DC biasanya terdapat kumparan yang berfungsi untuk menghasilkan putaran. Nah, jumlah putaran yang dihasilkan oleh motor listrik ini disebut sebagai RPM. Motor listrik juga cukup mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari karena memang alat ini banyak digunakan sebagai komponen penyusun sebagai alat elektronik, misalnya pada mixer. Prinsip kerja dari motor listrik ini adalah dengan mengubah energi listrik yang didapat dari sumber utama menjadi energi gerak. Pertama, arus DC pada rangkaian akan dialirkan ke kumparan, sehingga tercipta medan magnet yang menghasilkan torsi yang nantinya akan memutar motor. Setelah terjadi torsi, komutator akan menjaga putaran motor listrik agar tetap menghasilkan arus listrik searah. Komutator tersambung dengan armatur yang dihasilkan oleh medan magnet, lalu diputar searah sehingga timbullah gerak berupa putaran. Di sini kami membuat alat sederhana yang bekerja dengan motor listrik dan menerapkan gaya Lorentz, yaitu alat pengaduk atau mixer. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah: yang pertama ada dinamo, yang kedua ada baterai, ketiga saklar, keempat tutup kancing baterai, kelima kawat, keenam lem super, ketujuh lem tembak, dan terakhir ada korek api. Berikut proses pembuatannya.
Kelebihan alat yang kami buat adalah yang pertama tidak perlu disambungkan ke power supply, yang kedua ukurannya lebih kecil dari portable, yang ketiga biaya pembuatannya lebih murah, yang keempat tidak membutuhkan transformator. Sedangkan kekurangan alatnya, yang pertama perputarannya tidak sekuat mixer berukuran besar, yang kedua tidak ramah lingkungan karena ada waste atau sampah baterai ketika sudah habis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.